Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Klinis. Nah, dalam praktik psikologi klinis, seorang psikolog tidak hanya dituntut untuk memahami teori dan teknik intervensi, tetapi seorang praktisi psikologi klinis juga dituntut untuk mampu merancang desain layanan, membuat keputusan yang tepat, serta menjunjung tinggi etika profesional. Topik kita kali ini adalah desain, keputusan, dan etika dalam praktik psikologi klinis. Melalui materi ini, nanti kita bersama-sama akan belajar bagaimana psikolog klinis menimbang berbagai pilihan intervensi, dan bagaimana psikolog klinis memegang teguh prinsip primum non nocere atau tidak merugikan klien, serta bagaimana seorang psikolog klinis tetap menjaga standar etika profesi dalam setiap langkah praktiknya. Mari kita mulai perjalanan belajar ini untuk memahami bagaimana sains, keterampilan, dan etika berpadu dalam praktik psikologi klinis. Baik, pembahasan kita pada sesi kali ini adalah desain, keputusan, dan etika dalam praktik psikologi klinis. Nah, dalam memahami ini, kita bersama-sama mengetahui mengenai prinsip dari primum non nocere, kemudian bagaimana faktor dari keputusan intervensi, bagaimana caranya menyusun rencana dan kontrak intervensi, serta mengidentifikasi bias dan cara menghindarinya, dan yang paling penting adalah memahami etika dalam psikologi. Yang pertama adalah mengenai primum non nocere. Pengertian dari primum non nocere itu sendiri adalah pertama, jangan menyakiti, atau kita harus mengutamakan dan jangan merugikan. Ini adalah frasa Latin yang berprinsip etika dasar dalam dunia kedokteran, yang menekankan pentingnya bahwa kita harus memastikan tindakan yang kita lakukan tidak menimbulkan kerugian atau bahaya yang lebih besar dan manfaat bagi pasien. Nah, implikasi dari memegang prinsip ini adalah yang pertama, sebagai seorang praktisi, kita harus menghindari intervensi yang mungkin memperburuk kondisi dari pasien. Yang kedua, seorang praktisi itu harus mengevaluasi risiko dan manfaat dari terapi yang kita berikan. Dan yang ketiga, menjaga kesejahteraan klien sebagai prioritas utama dalam pendampingan. Nah, penerapan primum non nocere ini dalam praktik psikologi itu ada 4. Yang pertama adalah tidak memaksakan teknik yang tidak sesuai dengan klien. Mungkin saja sebagai profesional kita memiliki pandangan sendiri, tapi tetap kesejahteraan klien itu adalah yang paling utama. Yang kedua, sebagai seorang praktisi, seorang psikolog itu harus menghindari label yang menstigma. Jadi, kita harus bersikap netral terhadap semua klien yang datang terlepas dari latar belakang mereka masing-masing. Yang ketiga, selalu melakukan asesmen sebelum intervensi. Nah, karena keilmuan psikologi itu didasarkan atas dasar ilmiah, maka tidak mungkin kita merancang sebuah intervensi tanpa kita melakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi sangat dilarang pemberian intervensi sebelum asesmen dilakukan. Yang keempat, refleksi diri atas keputusan klinis. Nah, bisa saja mungkin keputusan kita salah ataupun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesalahan dalam keputusan. Sehingga setiap kali keputusan itu dilakukan, refleksi diri atau evaluasi itu juga penting untuk dilakukan oleh seorang praktisi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan dari intervensi. Yang pertama adalah internal, yaitu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan nilai pribadi. Itu bisa menjadi sebuah faktor dari keputusan intervensi dari seorang praktisi. Sehingga kita bisa nilai ya, bahwa diri sendiri sebagai seorang praktisi bisa saja memiliki kekurangannya masing-masing. Yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dalam keputusan intervensi bisa jadi terkait dengan kondisi klien, atau kemudian dukungan sosial yang dimiliki oleh klien, sumber daya yang dimiliki selama proses pendampingan, dan faktor lainnya, seperti faktor hukum dan juga faktor etik. Nah, yang ketiga, faktor keputusan intervensi adalah proses, di mana kita harus menjalani seluruh tahapan hingga intervensi itu selesai. Tahapan yang dimaksudkan di sini adalah asesmen terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan tujuan dari intervensi, menentukan metode, lalu kemudian kita merumuskan implementasi untuk perubahan dari perilaku klien, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dari intervensi yang kita berikan.
Nah, selanjutnya adalah rencana intervensi. Tentu saja, sebelum rencana intervensi ini dilakukan, kita harus melalui tahapan asesmen terlebih dahulu. Sehingga rencana intervensi itu murni berdasarkan dari hasil asesmen yang sudah dilakukan. Selain itu, intervensi sendiri juga harus memiliki yang disebut dengan tujuan. Tujuan ini ada dua ya, tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Yang ketiga, intervensi itu tentu harus memiliki metode dan juga teknik terapi yang digunakan. Dan metode ataupun teknik ini dilandaskan atas teori ilmiah yang kita miliki sebagai seorang praktisi. Dan yang terakhir adalah adanya proses monitoring dan juga evaluasi untuk melihat perkembangan dari klien kita. Nah, di dalam intervensi itu sendiri ada yang disebut dengan kontrak intervensi, di mana kontrak ini merupakan kesepakatan antara klien dan juga psikolog. Biasanya di dalam kontrak itu dituliskan, yang pertama adalah tujuan dari terapi itu dilakukan, yang kedua durasi dan juga frekuensi lamanya terapi, terus hak dan kewajiban dari psikolog ataupun klien, dan batas-batas kerahasiaan. Semua ini tertulis jelas di dalam kontrak, fungsinya adalah tentu saja untuk menjaga kejelasan, menjaga komitmen, dan menjadi perlindungan antara kedua belah pihak, baik itu psikolog maupun klien. Selanjutnya, ada hal yang disebut bias dalam praktek. Bias ini adalah hal-hal yang memungkinkan kita untuk tidak bisa melihat secara netral mengenai diri klien kita. Nah, di sini jenis bias itu ada dua. Ada yang disebut dengan konfirmasi bias, halo efek, cultural bias, dan juga gender bias. Konfirmasi bias ini adalah sesuatu yang biasanya kita lihat atau kita dapatkan dari pandangan sosial. Sedangkan halo efek itu adalah sesuatu yang kita dengarkan dari orang lain, kemudian kita memiliki persepsi sendiri terhadap klien kita. Cultural bias adalah bias yang berdasarkan dari budaya yang kita miliki, dan yang selanjutnya adalah gender bias, yaitu berdasarkan dari gender kita masing-masing. Di mana dampak dari bias ini mungkin saja praktisi bisa melakukan salah diagnosis atau memberikan intervensi yang tidak tepat atau tidak sesuai untuk diri klien. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menghindari bias? Yang pertama adalah setiap kali intervensi itu dilakukan, sebaiknya harus dalam proses supervisi atau melakukan konsultasi dengan rekan sejawat. Nah, hal ini bisa bermanfaat agar pandangan dari praktisi itu selalu bersifat netral. Yang kedua, melakukan instrumen dan asesmen yang tervalidasi. Lalu selanjutnya bahwa adanya dokumentasi dari proses berpikir klinis, apakah itu alat tes ataupun catatan dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, adanya refleksi diri dan kesadaran diri bahwa kemungkinan kita akan mengalami bias, dan yang terakhir adalah sensitivitas terhadap budaya. Di dalam etik psikologi klinis itu diatur ya, yang pertama sebagai seorang praktisi, pastinya seorang psikolog wajib untuk menghargai martabat dari individu. Dan saat kita melakukan intervensi, itu harus didasarkan atas kompetensi profesional kita, dan harus dilandaskan juga dengan asas kerahasiaan. Sehingga di dalam melakukan intervensi, seorang praktisi harus menghindari konflik kepentingan dan melaksanakan semua tugasnya sesuai dengan tanggung jawab sosial yang diemban. Nah, saat akan melakukan intervensi, kita harus melakukan atau menilai pada pedoman praktik efektif dan juga aman. Yang pertama, kompetensi sesuai dengan tekniknya. Kalau memang sudah terbiasa melakukan humanistik, berarti secara umum seorang psikolog itu akan melakukan yang sesuai atau yang sudah biasa dia lakukan. Yang kedua, menjaga batasan dan juga profesionalitas. Yang ketiga, menghindari multiple relationship atau hubungan ganda. Nah, ini berarti bahwa seorang profesional itu tidak bisa melakukan terapi kepada orang-orang yang secara emosional berhubungan dengan dia. Yang keempat, selalu adanya catatan dan dokumentasi standar dalam proses intervensi. Dan yang terakhir, ketika melakukan intervensi, kita harus berfokus pada kesejahteraan klien. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa primum non nocere itu adalah dasar utama dari praktik klinis, di mana intervensi itu adalah segala keputusan yang berbasiskan pada asesmen, dan setiap intervensi diberikan itu harus melalui rencana dan juga adanya kontrak, hingga ini bisa memberi arah yang jelas dalam intervensi, selalu mewaspadai bias dalam praktik, dan dalam etika klinis kita harus memberikan pelayanan dalam bentuk layanan yang aman dan juga efektif.
Nah, demikianlah pembahasan kita dalam topik desain, keputusan, dan etika dalam praktik psikologi klinis. Kita bersama-sama telah melihat bahwa setiap keputusan dalam praktik psikologi tidak boleh dilepaskan dari pertimbangan desain intervensi yang matang, serta komitmen untuk menjunjung tinggi kode etik profesi. Dengan pemahaman ini, diharapkan kita semua mampu menjadi praktisi psikolog yang tidak hanya terampil, tetapi juga berintegritas, mengedepankan tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan yang tinggi terhadap martabat dari seorang manusia. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.